Pemirsa PJ TV, kita kembali lagi di Talk Today masih bersama Kang Gangan, sosok inspiratif dari Cianjur yang sudah akan siap dengan segala sesuatunya, khususnya untuk yang ada di kota Cianjur tentang APindo alias Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, ini saya mendapatkan kabar burung, Kang Gangan. Aduh, siapa ya? Apa tuh nih? Jadi kaget saya, deg-degan nih. Apa nih? Burungnya nggak tahu burung apa nih. Burung unta mungkin. Nah, ini ada kabar katanya kalau misalkan Kang Gangan ini akan bursa Pilbub Bupati Cianjur di tahun sekarang. Betulkah si kabar burung itu? Nah, tapi ini infonya dari mana ini? Dari netizen. Coba boleh dibagikan, di-sharekan untuk pemirsa PJ TV. Ya, kalau niatan ada, Kang, kayak gitu. Kalau niatan memang niat untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 ini ada. Tapi ya semuanya saya serahkan kepada Allah, kan kayak gitu. Artinya segala sesuatu yang berjalan di bumi ini kan semua atas kehendak Tuhan. Yang namanya manusia hanya berencana, kan gitu. Dan sebaik-baiknya yang punya rencana ya Allah. Tapi kalau prinsipnya niatannya ada, insya Allah ada. Bismillah. Secara niat sudah ada ya. Nah, secara kesiapan, itu bagaimana nih Kang? Nah, ini sekarang udah mulai rame nih nama-nama yang akan muncul untuk bursa Pilbub ini, termasuk Kang Gangan. Nah, kalau saya sih persiapannya tidak seperti teman-teman yang lainnya lah, kan kayak gitu. Karena berbicara dari keluarga, saya juga bukan keluarga orang kaya. Ibu saya pernah berangkat ke Arab, orang tua saya petani, tidak ada yang istimewa sebenarnya di keluarga saya. Jadi ketika berbicara persiapan, maka yang saya lakukan hari ini adalah bagaimana saya meyakinkan seluruh anggota keluarga saya dulu. Gitu. Setelah anggota keluarga saya, hari ini saya coba yakinkan seluruh sahabat-sahabat saya. Seluruh teman-teman saya. Setelah itu semuanya baru saya berbicara ke masyarakat luar. Jangan sampai nanti saya berbicara ke masyarakat luar ternyata di keluarga saja ataupun di sahabat tidak mendukung. Kan seperti itu. Nah, alhamdulillah dukungan dari orang tua, dari keluarga, dari teman-teman, dari sahabat-sahabat terdekat saya, semuanya sampai hari ini mereka menyatakan mendukung. Responnya positif. Ya, responnya positif dan itu dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan. Alhamdulillah ternyata kan gitu. Karena kenapa hari ini saya maju, pada rencana maju, ya bukan berarti pemerintah hari ini tidak baik bukan. Hari ini pemerintah juga sudah baik, sudah bagus kan gitu. Tapi saya punya kepentingan bagaimana membuat Cianjur ke depannya ini menjadi sebuah kota mandiri. Nah, kayak tadi saya di awal sampaikan, Cianjur punya laut. Ikan tawarnya juga ada, pariwisatanya, sektor pertaniannya, terus perkebunan dan yang lainnya kita punya semua. Lengkap ya. Lengkap. Sawit pun kita punya, Kang. Betul. Perkebunan sawit kita punya. Jadi semuanya ada di Cianjur ini. Nah, saya punya sebuah konsep, ini Cianjur kedepannya harus menjadi sebuah kota mandiri, kan kayak gitu. Bahkan bila perlu, ini kayak misalkan tadi beras Cianjur harus go internasional, Pandanwangi itu kan gitu. Betul. Jangan hanya di sekitar Cianjur saja atau Indonesia saja, tapi ini Pandanwangi, bagaimana Pandanwangi ini menjadi salah satu primadona khususnya bicara Cianjur ataupun Indonesia secara keseluruhan, begitu kan. Nah, ini mungkin termasuk sebagai motivasi Kang Gangan yang akhirnya bisa mencalonkan diri sebagai calon bupati untuk tahun sekarang, untuk 5 tahun ke depan. Nah, motivasi yang paling tinggi, yang paling kuat yang ada dalam diri Kang Gangan ini seperti apa nih? Apakah memang ada kepentingan khusus kah, atau misalkan dari lubuk hati ingin yaitu seperti menjalankan tugas-tugas yang mulia, ingin sesuai dengan keinginan hati, melihat kondisi saat ini atau apa? Motivasi saya sih untuk maju pilkada ini ya pasti semua calon ataupun bakal calon pasti berbicara ingin mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur. Kan pasti berbicara itu. Tapi bagi saya hari ini saya berencana untuk maju dalam kontestasi pilkada ini dalam rangka ingin menunjukkan kepada anak-anak muda yang ada di Cianjur. Kan gitu. Hari ini banyak misalkan anak muda yang menjadi geng motor lah, begal dan sebagainya. Saya aja, seanak petani, pernah jualan tutut keliling, kan kayak gitu. Hari ini bisa maju, kan kayak gitu. Nah, ini seharusnya menjadi nilai pecut, kan gitu. Kalau motivasi buat mereka, kan gitu. Daripada enang ngabegal, ngagengsok, enang
bekerja yang benar, usaha yang benar kan gitu. Ya siapa tahu kita ada rezekinya yang lebih kan gitu. Ya kan kadang ini Gang, orang juga pada nanya, ini serius, ini kamu katanya tukang jualan tutut, ada nyalon kan gitu, asa aneh kan. Kalau kemarin itu di TV ada tukang bubur naik haji, tukang tutut, tukang tutut nyalon bupati. Nyalon bupati ya. Ini kalau memang ada niat dari hati, didukung oleh keluarga, didukung oleh masyarakat, teman-teman, mungkin ya bisa jadi ya, kun fayakun semua bisa apa namanya bisa terjadi begitu saja. Nah, tapi yang satu yang paling penting, Kang Gan, kira-kira ini misal misal suatu saat misalkan ketok palu, waduh Kang Gan Solehudin, waduh akhirnya bisa menjadi Bupati Cianjur untuk 5 tahun ke depan. Wah, kira-kira apa yang akan dilakukan Kang Gan sebagai seorang bupati nantinya? Nah, yang pertama saya akan fokus mengenai program jangka panjangnya itu adalah mengenai pembangunan kawasan ekonomi mandiri, kan gitu, kawasan ekonomi di kawasan industri di Kabupaten Cianjur. Itu satu. Nah, yang kedua di luar itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 43 junto Undang-Undang Sistem SJSN nomor 40 tahun 2011 kali 2004 kalau salah sama Undang-Undang BPJS 2000 tahun 2011 itu bagaimana mewujudkan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur. Nah, jaminan sosial ini meliputi jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Di Cianjur kita sama-sama tahu ya, biaya untuk pemakaman itu sangat besar, Kang. Karena setiap manusia itu pasti meninggal. Masalahnya ketika meninggal itu ternyata tidak hanya sebatas meninggal, tapi ahli waris ini akan direpotkan dengan biaya pemakaman. Contoh misalkan yang terjadi pada keluarga saya sendiri lah. Contoh kemarin uang saya meninggal punya sawah 2 petak. Untuk biaya pemakamannya sawahnya dijual. Artinya kan ini sama dengan memunculkan kemiskinan baru. Kan begitu. Nah, berbeda kalau misalkan masyarakat Cianjur ini dijamin jaminan sosialnya. Karena dalam Undang-Undang BPJS itu ada kalimat klausul pasal yang mengatakan pemerintah wajib membayarkan iuran BPJS untuk fakir miskin. Nah, hari ini masyarakat Cianjur mungkin kebanyakan tahunya itu BPJS itu BPJS Kesehatan. Nah, padahal BPJS itu tidak kesehatan aja kan. Ada namanya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan ini ada istilah BPU, bukan penerima upah. Siapa bukan penerima upah ini? Petani, nelayan, ustadz, guru ngaji. Intinya orang-orang yang bekerja di luar informal kan itu. Nah, pertanyaannya, apakah para petani ini tidak ada risiko kecelakaan kerja? Iya kan, kapacok orai lah, kapacok cangkul lah kan gitu. Nah, mereka kan pasti butuh berobat. Nah, ketika mereka terjamin jaminan sosialnya ada namanya jaminan kecelakaan kerja. Ataupun ketika mereka meninggal pun itu ada santunan kalau tidak salah ya, kalau tidak salah itu nilainya 42 juta. Dan itu melekat per jiwa per jiwa. Itu melekat terhadap 2 orang anak itu beasiswa. Nilainya 100 juta lebih kalau nggak salah nilainya. Artinya penting bagi saya untuk mewujudkan jaminan sosial seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur ini agar di masyarakat Cianjur ini tidak lagi memunculkan kemiskinan-kemiskinan baru akibat kematian itu. Justru malah si kemiskinan ini harusnya malah disingkirkan lah istilahnya. Harus ada inovasi baru, harus ada kemajuan yang baru setiap anggota-anggota atau masyarakat yang ada di Cianjur ini. Betul. Nah, selain tadi si motivasi Bapak untuk menjadi bupati ketika nanti terpilih, selainnya tadi apa lagi? Saya sih selain itu ada juga rencana saya itu mengenai pembangunan pelatihan keterampilan di pesantren-pesantren. Nah, saya melihat hari ini pesantren-pesantren khususnya Salafi, Kang. Nah, pesantren-pesantren Salafi ini kan 100% mereka menggaji kitab kuning. Ya kan gitu. Berbeda dengan pesantren-pesantren modern, artinya dia ada pendidikan dan yang lainnya. Selesai pesantrennya dia bisa melamar kerja kemana kan gitu. Nah, ini yang jadi masalah itu adalah pesantren-pesantren Salafi. Nah, dalam menjadi masalahnya apa? Ketika mereka menyelesaikan pesantrennya, mondoknya di pesantren, contoh misalkan sampai 10 tahun, 15 tahun, pulang dari pesantren ke rumahnya bingung. Saya teh mau ngapain? Kan gitu. Kebingungan kan gitu. Yang dia cuma tahu yaitu al-kalamu wal abdu al murakabu al mufidu bil wadi kan begitu. Wa mahum yang itu aja kan gitu yang mereka tahu. Tapi secara skill untuk dalam artian skill untuk mendapatkan ekonomi untuk bertahan hidup, mereka seolah-olah bingung kan kayak gitu. Nah, ini ya yang penting, makanya program saya itu adalah bagaimana membuat pelatihan-pelatihan di pesantren-pesantren khususnya Salafi. Mengarahkan karena kan gini, seperti yang disabdakan oleh Nabi kan begini.
carilah duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ya. Dan carilah akhiratmu seolah-olah kamu akan mati hari esok, kan gitu. Wa amal li dunyaka ka'annaka taisyu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Nah, kalau teman-teman di pesantren yang khusus salafi ini hanya dijejelin terus mengenai agama, bukannya tidak boleh kan itu bagus kan gitu. Tapi kita harus juga perhitungkan dengan dunia modern hari ini, Kang ya. Siapa sih yang nggak butuh makan? Ya kan, jadi ketika mereka punya ekonomi mandiri, punya keahlian, selesai pesantren pun setidaknya mereka punya keahlian untuk bertahan hidup. Dan dalam syiar agama pun lebih semangat. Akhirnya sekarang kita bicara mau syiar tapi di dapur gak ngebul, kan repot, ya kan? Aduh, bapak ngaji wae, ini dapur gak ngebul, kan kacau lah. Iya, betul. Jadi memang ada satu tujuan, ada balance ya antara keduniawian dengan keakhiratan. Dan Kang Gangan juga nanti kalau misalkan sudah dinobatkan atau sudah diketuk palu menjadi bupati, amin ya. Konsennya selain tadi bisa ke UMKM, bisa ke industri, juga ke pesantren, ke majelis taklim, bisa mengarahkan adik-adik kita atau misalkan yang para santriawan santriawati untuk punya pekerjaan, untuk punya pengalaman bekerja lebih baik lagi. Betul. Ya. Nah, satu kata sih dari saya, Kang Gangan, mudah-mudahan lancar nanti untuk bursa pencalonannya. Amin. Kalau nanti sudah berhasil, jangan lupa kontak saya lagi. Jadi tim maksudnya ya. Nah, kita berbicara kembali tentang Apindo ini, Kang Gangan. Nah, sampai dengan saat ini kira-kira nih pencapaian Apindo Cianjur sudah sampai sejauh mana? Ya, pencapaian Apindo sih untuk tahun ini alhamdulillah secara target meskipun belum maksimal ya, tapi secara target paling penting adalah hari ini bagaimana bisa membangun sebuah hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan bersama teman-teman serikat pekerja. Dan alhamdulillah itu sudah tercapai, mungkin kalau dinilai sudah nyampe 90% lah. Kan gitu. Itu terbukti dengan di tanggal 1 Mei kemarin kita dengan teman-teman serikat pekerja bisa berkumpul, makan bareng, tidak ada demonstrasi, berbeda dengan kota-kota yang lainnya. Dan itu sangat apresiasi sekali saya kepada baik pemerintah yang sudah memfasilitasi, termasuk juga buat teman-teman buruh kan kayak gitu, teman-teman serikat pekerja sudah mau berkomunikasi dan berdiskusi dengan teman-teman Apindo. Siap. Nah, perihal target nih yang akan dilakukan untuk kedepannya untuk Apindo ini seperti apa? Ya, targetnya Apindo kedepannya kita fokus mengenai bagaimana bisa menarik investasi masuk ke Cianjur seperti itu. Dan Cianjur punya sebuah kawasan industri dan harapan besarnya adalah bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Cianjur agar tingkat kriminalitas juga berkurang seperti itu kan. Nah, boleh nih Kang Gangan sebagai bentuk apa ya, bentuk motivasi untuk anak muda, untuk pemirsa PJTV, apa yang kita sampaikan untuk rekan-rekan di luar sana? Ya, paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya buat masyarakat Kabupaten Cianjur, buat anak muda Kabupaten Cianjur. Hari ini teman-teman semuanya jangan merasa pesimis, meskipun di Cianjur hari ini industri belum banyak, susah, khususnya yang laki-laki khususnya yang laki-laki katanya susah cari kerja terus susah. Nah, saya berharap teman-teman bukan lagi cari kerja, tapi harus menjadi pengusaha. Seperti yang saya alami, meskipun usahanya tidak besar, tapi selama dijalankan dengan serius, dengan konsisten, dan tidak lupa doa kepada Allah dan minta doa kepada orang tua, insya Allah apa yang teman-teman harapkan bisa tercapai. Ini buktinya saya, kan gitu. Saya dulu 2014 jualan tutut keliling, 2020 kolab, tapi hari ini juga sebenarnya nggak kolab-kolab banget kan gitu ya. Artinya nggak kolab-kolab banget tuh, ada sekitar 50 pedagang yang saya ini kan kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman khususnya anak-anak muda di Cianjur, yuk sama-sama kita berjuang. Kalau memang perlu saya bantu, insya Allah saya juga bisa bantu kan kayak gitu. Tapi kalau untuk nyari kerja, aduh saya bingung. Tapi kalau mau buka usaha, insya Allah saya bantu. Nanti bisa gitu, sharing, bisa dibantu ngobrol perihal pekerjaan dan juga yang lainnya. Betul. Aduh Kang Gangan, ini obrolan kita kayaknya 2 jam 3 jam gak bakal cukup ya. Nanti mungkin di belakang kita bisa ngobrol lagi tentang kisah inspiratif Kang Gangan yang saat ini beliau
menjabat sebagai wakil ketua Apindo Cianjur dan juga ketua HRD Cianjur Club ya. Semoga kisah inspiratif yang sudah diberikan Kang Gan ini bisa menjadi motivasi untuk Anda semua para pemirsa PJTV, bisa menjadikan motivasi, bisa dijadikan cambuk untuk para anak muda khususnya, dan kita doakan sama-sama juga semoga Kang Gan ini untuk bisa maju menjadi calon Bupati Cianjur di 5 tahun ke depan, bisa sukses Kang Gan, bisa lancar. Mudah-mudahan nanti doa dari masyarakat Cianjur, dari saya pribadi menghantarkan Kang Gan bisa menjadi F1 atau orang satu yang ada di Cianjur. Hatur nuhun pisan Kang Gan sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan saya dan juga pemirsa PJTV. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan kita tunggu kabar baiknya nanti di tahun ini. Mudah-mudahan kabar itu saya yang pertama mendapatkan kabarnya. Ditunggu undangannya nanti ya. Baik, demikian obrolan kisah inspiratif saya dengan Kang Gan Solehudin. Semoga bisa menjadi motivasi, bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.